Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan kami Aziat Family. Bersama saya Papa Ziat dan juga Kakak Ziat. Mama Zia. lalu yang kecil sendiri Dan siapa juga namanya? Dede Atkia. Dede Atkia. Yeay. Oke guys, kali ini kita mau bercerita lagi dari buku Aku Cinta Nabi dari Raya Kreativa dan penulisnya Kakak Ade Yulia. Oke, sekarang kita cerita Nabi siapa ya Kak ya? Kita bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Oke guys, kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam itu anaknya siapa Kak? Anaknya Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, di usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail. Tahu nggak guys, kalau Nabi Ibrahim itu ternyata lama sekali menginginkan seorang anak guys. Jadi beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniailah kami anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah gitu guys. Nah, ini di usia 86 tahun, Nabi Ibrahim baru dikasih atau dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nabi Ismail, yang diberi nama Ismail guys. Nah, atas perintah Allah, beliau mengajak istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke kota Mekah yang saat itu masih berupa lembah nan gersang. Jadi sebelum adanya Ka'bah, sebelum adanya kehidupan di kota Mekah dulunya itu guys, itu kota Mekah itu hanya gurun pasir gitu aja, lembah itu aja, kosong semuanya, tidak ada apa-apanya. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perbekalan lalu meninggalkan mereka ini Siti Hajar istrinya dan juga anaknya Nabi Ismail. Jadi ditinggal guys, dibawa ke kota Mekah lalu ditinggal. Kenapa ditinggal? Itu karena perintah Allah. Sampai-sampai Siti Hajar istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkanku? Apakah ini adalah perintah Allah?" Hai Ibrahim, sampai berkali-kali Siti Hajar ini bertanya kepada Nabi Ibrahim. Baru dijawab oleh Nabi Ibrahim itu, "Iya istriku, ini adalah perintah Allah. Mohon maafkan aku," gitu. Terus, "Baiklah Ibrahim, semoga engkau dijaga selalu oleh Allah," gitu. Nah, terus meski berat, beliau yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong anak dan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim itu juga berat guys, meninggalkan anak istrinya di kota Mekah sendirian. Yang jelas-jelas pada saat itu kota Mekah masih berupa tanah lapang, lembah yang gersang sekali. Seperti itu guys. Jadi ditinggalkan beberapa bekal makanan dan minuman, hanya secukupnya saja. Nah, beberapa saat kemudian perbekalannya Siti Hajar atau ibunya Nabi Ismail ini habis. Nah, perbekalannya habis. Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih kecil, masih bayi seperti di Atkia. Nah, itu masih bayi ya. Itu menangis terus-terus guys. Menangis terus-terusan karena apa? Karena apa, Ma? Haus. Karena Lapar. kehausan, lapar juga. Kakak Zed kalau haus atau lapar gimana? Menangis? Enggak, sudah besar, Karena sudah besar, guys. guys. Jadi Kalau adik kalau adik gimana, Dik? nangis apa enggak? Oh, gitu dia. Akia itu jadi Nabi Ismail ini menangis guys, oe gitu. Lalu Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail ini bingung guys. Beliau berusaha mencari air minum, Nah, lalu gimana caranya berusaha mencari minumnya ini guys?
Jadi Siti Hajar ini beliau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Nah, ini seperti yang contohkan Kakak Ziyad ini Bukit Sofanya. Terus ini Siti Hajarnya. Nih. Ya Allah, gimana ini saya mencari air kok nggak ada, terus lari-lari kecil bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sampai 7 kali untuk mencari air minum. Ternyata tidak menemukan, guys. Tapi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ini Nabi Ismail itu kan menangis sambil kakinya dihentak-hentakkan ke tanah. Lalu setelah dihentak-hentakkan ke tanah, kuasa Allah, air itu memancar dari dalam tanah yang dihentak-hentakkan kakinya oleh Nabi Ismail alaihi salam, guys. Lalu Siti Hajar atau ibundanya Nabi Ismail ini terkejut. Subhanallah, kok ada air, masya Allah, kok ada air, zam gitu. Keluarlah, memancarlah gitu katanya Siti Hajar ini. Lalu dengan senangnya bersyukur kepada Allah, akhirnya minum air zam-zam ini. Dan zam-zam ini sumber air yang tadi Nabi Ismail menghentakkan kakinya itu ada sampai sekarang, dinamakan sumur Zam-Zam. Dan itu ada di dalam Al-Quran loh, guys. Itu ada di dalam Al-Quran, guys. Nah, itu jadi sebentar Kak. Jadi hikmah dari kisah Nabi Ismail Nabi Ismail dan Ibu Hajar yang ditinggal di kota Mekah ini adalah kasih sayang seorang ibu itu tiada batas. Seperti ibunda Nabi Ismail yang rela naik turun berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah untuk mendapatkan air. Maka dari itu, guys, jangan lupa ya, sayangi ibunda kita. Ibu kita selalu rela berkorban untuk kita. Yuk berikan pelukan untuk ibunda. Peluk mama. Terima kasih. Oke, guys, demikian itu tadi kisah Nabi Ismail alaihi salam. Oke, sekian, terima kasih. Sampai Papa. Lupa ya, kan ada lagunya. Oh iya, ada lagunya, guys. Biar semuanya ingat kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Nabi Ismail kehausan di tengah padang pasir bersama sang ibunya mencari air, naik turun 2 bukit, Sofa dan Marwah, berlari, ibu mencari air untuk sang nabi. Betapa terkejut ibunda, air terpancar dari bawah kaki sang nabi. Sekali lagi, air terpancar dari bawah kaki sang nabi. Untuk memudahkan ya guys, gak apa-apa, gak ada salahnya jika kita menghafalkan lagu Nabi Ismail tadi. Itu juga sudah menjelaskan atau mencakup isi tentang kisah Nabi Ismail. Oke, jangan lupa like, share, komen di bawah, dan juga yang pasti apa Kakak Zia? Subscribe YouTube ini ya channel guys, YouTube Aziyad Family. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.